Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga. Kali ini kita akan belajar mengenai regresi dan korelasi dalam statistik analisis multivariat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai konsep dari regresi dan korelasi yang akan dilanjutkan dengan langkah-langkah melakukan regresi dan korelasi menggunakan software SPSS. Tujuan dari regresi untuk mengukur besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi ini biasanya digunakan untuk melakukan suatu peramalan. Jenis regresi ada dua, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Pada regresi sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan dalam regresi berganda memiliki dua atau lebih variabel independen. Semua ketentuan pada prosedur regresi sederhana berlaku juga bagi regresi berganda. Hanya saja pada regresi berganda diperlakukan atau diperlukan juga pengujian multikolinearitas karena jumlah variabel independennya yang lebih dari satu. Kali ini kita akan belajar mengenai regresi sederhana terlebih dahulu. Model dari persamaan regresi sederhana biasanya dinyatakan dengan Y sama dengan A plus B X plus E, di mana Y merupakan variabel dependen, A intercept atau konstanta, B slope atau koefisien, X variabel independen, dan E nilai residual atau error. Nilai dari A dan B biasanya juga dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu B sama dengan koefisien korelasi dikalikan dengan standar deviasi yang dibagikan dengan standar deviasi X. Standar deviasi Y dibagi dengan standar deviasi X. Kemudian untuk nilai A dihitung dengan nilai rata-rata Y dikurangi B dikali nilai rata-rata X. Sebagai contoh kasus, yaitu manajer penjualan mesin fotokopi North American Copier Sales memiliki tenaga penjualan di seluruh Kanada dan Amerika Serikat, menggunakan 15 perwakilan penjualan dan menemukan data panggilan penjualan dan jumlah unit fotokopi yang terjual. Pada kali ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh dari panggilan penjualan atau jumlah panggilan penjualan terhadap mesin fotokopi yang terjual. Berikut adalah cara menghitung dari A dan B menggunakan rumus yang sudah saya jabarkan terlebih dahulu tadi. Yang pertama, yaitu menghitung slope atau kemiringan, yaitu nilai B-nya. Jika dihitung menggunakan rumus tadi, maka dihasilkan B, yaitu 0,2608. Sedangkan intercept atau konstanta bernilai 19,9632. Sehingga jika disusun dalam persamaan regresi akan menghasilkan Y sama dengan 19,9632 plus 0,2608X. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa jika seorang tenaga penjualan melakukan panggilan penjualan 100 panggilan, misalkan 100 panggilan, maka dia dapat berharap bisa menjual sebanyak 46,0432 mesin fotokopi. Nah, nilai 46,0432 ini dihasilkan dari perhitungan ini. Jadi, nilai X, yaitu 100 panggilan dimasukkan dalam persamaan, kemudian dihitung menghasilkan. Nah, nilai B sebesar 0,2608 itu menunjukkan setiap panggilan penjualan tambahan, perwakilan penjualan dapat berharap untuk meningkatkan jumlah mesin fotokopi yang terjual sekitar 0,2608. Sedangkan nilai 19,9632 atau A tadi menunjukkan titik di mana persamaan melintasi sumbu Y, yaitu jika mesin fotokopi akan dijual jika tidak ada panggilan penjualan. Jumlah mesin fotokopi yang dapat dijual sebanyak 19,9632 jika tidak ada panggilan penjualan. Sekarang kita akan melakukan regresi sederhana menggunakan software SPSS. Langkah-langkah yang dapat kita ikuti yang pertama yaitu merumuskan masalah, yaitu apakah variabel panggilan penjualan berpengaruh terhadap variabel mesin fotokopi yang terjual. Kemudian kita harus membuat desain analisisnya, yaitu sampelnya berukuran 15 responden. Dan variabel yang diinput ada dua karena regresi sederhana. Hanya ada variabel X dan variabel Y. Kemudian, data tadi dapat diinput ke dalam software SPSS.
Selanjutnya, nanti dalam software SPSS akan ada beberapa tools yang dapat kita gunakan. Mengikuti langkah-langkah yaitu analyze, regression, linear, kemudian dilanjutkan dengan OK, yang akan menghasilkan suatu regresi sederhana. Mari kita masuk ke langkah-langkah untuk melakukan regresi sederhana menggunakan software SPSS. Pertama, kita harus membuka software SPSS-nya. Nah, dalam software SPSS akan tampil sebagai berikut. Di sini ada data view, juga ada variable view. Data view di sini akan memuat nilai-nilai dari variabel, masing-masing variabel X maupun Y. Kemudian pada variable view, kita di sini bisa mengolah jenis-jenis dari data yang kita masukkan. Nah, untuk memulai, mari kita terlebih dahulu. Ini kita tulis panggilan penjualan sebagai variabel X, kemudian sini mesin fotokopi yang terjual. Setelah seperti ini, kemudian kita dulu sebagai panggilan penjualan dan juga mesin fotokopi benar skala. Kemudian kita masukkan yaitu nilai-nilai datanya. Kita buka dulu Excel-nya yang berisi hanya seperti ini. Tinggal kita copy, kemudian kita masukkan ke data view dalam SPSS. Nah, sekarang sudah muncul nilai-nilai dari jumlah panggilan penjualan dan juga dari mesin fotokopi yang terjual sebanyak 15 sesuai dengan jumlah perwakilan. Kemudian, kita lakukan regresi sederhana dengan klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, selanjutnya kita pilih Linear. Nah, nanti akan muncul kotak Linear Regression. Di sini akan muncul kotak Dependent yang akan berisi variabel dependent dan juga di sini variabel independent. Selanjutnya, kita masukkan mesin fotokopi yang terjual, kita masukkan dalam kotak dependent, dan juga panggilan penjualan dalam variabel independent. Selanjutnya, klik OK. Jika sudah diklik OK, maka akan muncul kolom output. Nah, dalam kolom output ini akan muncul 4 tabel. Yang pertama, yaitu kolom variable interest. Jadi di sini akan muncul variabel X atau variabel independen yang digunakan. Kemudian ada model summaries. Di sini akan terlihat nilai R, R square, adjusted R square, dan juga standard error. Kemudian ada tabel ANOVA, dan juga nilai koefisien dan konstanta dari variabel X atau jumlah panggilan penjualan. Jika diinterpretasikan dari 4 tabel tadi, seperti yang tabel pertama, yaitu menunjukkan variabel X yang digunakan, kemudian pada model summary, di situ menunjukkan nilai R sebanyak 0,865, yang merupakan nilai dari koefisien korelasi. Kemudian juga terdapat nilai R square yang menginterpretasikan seberapa bagus model regresi terbentuk dari interaksi variabel dependent dan independent. Nah, pada R square bernilai 0,748, yang mengartikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh pada variabel dependent sebesar 74,8%. Nah, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian ada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini menentukan taraf signifikansi atau linearitas. Di sini tertulis tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang mengartikan bahwa model persamaan tersebut memenuhi kriteria linearitas atau signifikan. Selanjutnya, tabel terakhir yaitu koefisien. Di sini tertulis bahwa koefisien dari jumlah panggilan penjualan sebesar 0,261, sedangkan konstanta sebesar 19,980. Nah,
Jika dimasukkan ke dalam model persamaan regresi, maka akan tertulis Y sama dengan 19,980 plus 0,261 X, yang mengartikan bahwa jika terdapat satu panggilan penjualan, maka perwakilan penjualan tadi dapat berharap untuk meningkatkan jumlah mesin fotokopi yang terjual sebesar koefisien dari jumlah panggilan penjualan, yaitu 0,261. Dan jika tidak ada panggilan penjualan, maka mesin fotokopi atau jumlah mesin fotokopi yang akan dijual sebanyak 19,980. Hasil dari perhitungan menggunakan software SPSS dan juga perhitungan secara manual menggunakan rumus tidak jauh berbeda. Oke, sekian dari penjelasan terkait regresi sederhana. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.